Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa kelas 10 SMK Negeri 3 Kota Sukabumi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti belajar dari rumah. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia dan materi kali ini adalah tentang puisi bersama saya Ibu Imas Kusmiati. Kita lanjut ke pembahasan materi. Yang pertama, pengertian puisi. Menurut Herman J. Waluyo, puisi adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengonsentrasikan semua kekuatan bahasa, baik itu struktur fisik ataupun struktur batinnya. Berikutnya, fungsi puisi. Puisi ini adalah sebagai media yang mewakili perasaan manusia seperti kerinduan, kegelisahan, kesedihan, kekaguman pada sang pencipta, dan sebagainya. Jadi, jika kalian memiliki perasaan-perasaan rindu, gelisah, sedih, kalian bisa mengungkapkan salah satunya melalui puisi. Jenis-jenis puisi. Yang pertama, puisi lama. Puisi lama adalah puisi yang terikat oleh aturan-aturan. Ciri-cirinya adalah yang pertama, anonim, artinya tidak diketahui siapa pengarangnya. Yang kedua, disampaikan dalam bentuk lisan. Yang ketiga, terikat aturan baik dalam jumlah baris, bait, suku kata maupun rima. Contoh puisi lama adalah pantun, gurindam, syair, karmina, talibun, dan masih ada beberapa yang lainnya, tetapi kita fokus bahas yang 5 saja ya. Nah, ini adalah contoh pantun. Pantun itu terdiri atas 4 baris. Baris pertama dan kedua adalah sampiran, baris ketiga dan keempat adalah isi. Rimanya A, B, A, B. Yang pertama, bunyi akhirnya sama dengan yang ketiga. Yang kedua, bunyi akhirnya sama dengan yang keempat. Berikutnya adalah gurindam. Gurindam itu terdiri atas 2 baris, berima AA, artinya memiliki bunyi akhir yang sama antara baris pertama dan baris kedua. Dua-duanya adalah isi, tidak ada sampiran, dan kebanyakan berisi nasihat. Berikutnya adalah syair. Syair ini terdiri atas 4 baris dalam satu baitnya. Berima A, artinya dalam satu bait itu bunyi akhirnya sama. Kebetulan di sini bunyi akhirnya adalah A semua. Terdiri atas 4 baris dan setiap baris memiliki keterkaitan. Jadi tidak ada sampiran di sini. Berikutnya adalah karmina. Karmina ini juga terdiri atas 2 baris. Rimanya juga sama, AA. Jadi bunyi akhirnya sama. Ini yang pertama, bunyi akhir baris pertama adalah I. Bunyi akhir baris kedua adalah I juga. Jadi rimanya adalah AA sama ya. Nah, bedanya dengan gurindam. Jika gurindam dua-duanya adalah isi. Jika karmina baris pertama adalah sampiran, baris keduanya adalah isi. Nah, ini talibun. Talibun ini terdiri atas setiap baitnya terdiri atas baris jumlah ganjil. Jumlah barisnya itu ganjil di setiap bait. Nah, 3 baris pertama misalkan di sini adalah sampiran, 3 baris kedua adalah isi. Maka baris pertama bunyi akhirnya atau rimanya sama dengan baris keempat. Baris kedua sama dengan
baris kelima ini nih, beli ya, beli di sini isi, pekan dengan berjalan, beli dengan isi, dahulu dengan dahulu. Nah ini maksudnya sampiran, itu adalah ini bagian sampirannya dan ini adalah bagian isi. Maaf ini kesalahan ya, ini ditandai sampiran, ini harusnya ditandai isi. Berikutnya adalah puisi baru, puisi yang lebih bebas daripada puisi lama baik dari segi jumlah baris, suku kata maupun irama. Nah contohnya adalah kebanyakan puisi yang kita temui saat ini. Contohnya, nah kita lanjutkan lagi, ini contoh puisi baru. Berikutnya adalah puisi kontemporer. Nah puisi kontemporer adalah lebih bebas lagi daripada puisi baru. Dia tidak lagi memperhatikan pemakaian aturan-aturan bahasa, tidak memperhatikan aturan-aturan puisi, bahkan cenderung menggunakan kata-kata yang cenderung kasar, mengejek, dan sebagainya. Contoh puisi kontemporer antara lain adalah puisi karya Sutarji Kalsum Bahri. Memang Sutarji Kalsum Bahri ini merupakan penyair yang sangat mewakili puisi kontemporer. Nah, ini adalah contoh puisinya yang berjudul O. Nah, bisa kalian lihat di sini penggunaan kata-kata diulang-ulang. Kemudian ada beberapa kata yang tidak kita kenal, bahkan kita tidak tahu itu maknanya apa. Kemudian tidak memperhatikan spasi. Ada pengulangan-pengulangan tetapi tidak menggunakan tanda-tanda kebahasaan tertentu, misalkan tanda hubung dan sebagainya. Bisa dilihat, nah misalkan ini apa ya gitu, kalau kita perhatikan ini apa. Nah ini adalah bentuk kontemporer, artinya bebas. Kita lanjutkan, puisi embeling adalah bentuk puisi yang tidak mengikuti aturan. Ciri-ciri puisi embeling ini adalah mengutamakan unsur kelakar atau candaan, memanfaatkan semua unsur puisi berupa bunyi, rima, irama, pilihan kata, tipografi untuk mencapai efek kelakar tanpa ada maksud lain. Jadi hanya untuk bercanda. Jadi puisi humor ya. Contohnya adalah Sajak Sikat Gigi karya Yudhistira Ardi Nugraha. Nah, bisa kalian lihat di sini. Judulnya Biarin. Di sini tidak lagi terikat oleh aturan jumlah baris. Kemudian kata-katanya juga jauh dari unsur puitis. Ini seperti kata-kata dalam percakapan sehari-hari aja. Dan yang dibicarakan, yang pokok pikiran penulisnya juga ini hal yang biasa gitu. Kita lanjutkan. Nah ini kita tidak kita bahas ya, karena kalau menurut saya ini lebih masuk ke prosa. Tidak kita bahas, kita lewat saja ya. Nah kemudian yang akan kita bahas berikutnya adalah tentang tema, nada, suasana, dan makna puisi. Tema adalah pokok pikiran dalam diri penyair untuk diekspresikan, baik itu keindahan alam, ketuhanan, perpisahan, harapan, dan lain-lain. Nada adalah sikap penyair kepada pembaca, apakah menggurui, menasihati, menyindir, atau bercerita. Kemudian suasana adalah hal yang ditimbulkan oleh nada puisi. Misal, nada puisinya duka, maka suasana yang ditimbulkan adalah perasaan iba di hati pembaca. Nada religius menimbulkan suasana hikmat atau khusyuk di hati pembaca. Kemudian makna dalam puisi itu terdapat kata-kata yang bersifat unik. Di antaranya adalah kata-kata yang bersifat konotatif atau bukan makna sebenarnya. Nah, tentang tema, nada, suasana, dan makna puisi ini akan diperjelas nanti pada contoh analisis puisi. Unsur pembangun puisi.
Yang pertama adalah unsur fisik. Unsur fisik itu adalah perwajahan atau tipografi, yaitu bentuk atau tampilan puisi. Kemudian diksi, yaitu pilihan kata. Citraan atau imaji terdiri atas citraan penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, pengecapan atau pencecapan, dan gerak. Kemudian kata konkret, yaitu kata-kata yang dapat menimbulkan imajinasi atau kata-kata yang mendukung tema atau judul puisi. Gaya bahasa yaitu penggunaan bahasa dengan menghidupkan atau meningkatkan efek konotasi tertentu. Contoh, personifikasi, repetisi, metafora, simil, anafora, epifora, eufemisme, ironi, satir, dan lain-lain. Jadi gaya bahasa dalam puisi cenderung mengarah ke majas. Yang berikutnya, unsur fisik puisi adalah rima atau irama, yaitu bunyi puisi baik di awal, tengah, maupun akhir. Ini adalah contoh tipografi. Ini adalah puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Bentuk tipografinya seperti ini. Jadi di awal menggunakan huruf kapital, baris berikutnya huruf kecil, dan di semua bait sama seperti itu. Kemudian dia membuat puisinya dengan tampilan seperti ini, lurus di bagian depannya. Setiap bait terdiri atas 4 baris. Bentuknya seperti ini ya. Ini yang dimaksud dengan tipografi, bentuknya atau tampilannya. Sementara yang ini adalah tragedi Win Kasihka karya Sutarzi Kalsumbahri. Dia hanya membuat 2 kata ya, kawin dan kasih. Terus diulang-ulang dan dibentuk seperti ini. Ini sebenarnya masih panjang ya ke bawahnya, tetapi saya ambil sebagian saja. Nah, ini yang dimaksud dengan tipografi. Kebanyakan puisi itu ya biasa ya tampilannya seperti ini. Berikutnya diksi. Diksi itu adalah pilihan kata. Misalkan dalam puisi Senja di Pelabuhan Kecil karya Chairil Anwar. Nih di situ kan temanya itu tentang kesedihan, hati yang patah ya, patah hati. Jadi Chairil Anwarnya sedang mengalami kesedihan, kegelisahan, dan karena mengalami patah hati. Nah, di sini ada kata-kata yang mendukung mengarah ke arah sedih. Misalkan ada kata gerimis, ada kata kelam, ada kelepak elang, muram, bujuk pangkal akanan. Nah, jadi karena tema puisinya adalah sedih, kesunyian ya. Jadi puisi Senja di Pelabuhan Kecil itu ada suasana sedih, kemudian kesunyian, maka kata-kata yang dipilih diksinya kata-kata yang mendukung ke sana, yang mendukung ke arah sedih dan sunyi itu, yaitu ada seperti yang tadi Ibu jelaskan, diulangi lagi, ada kata gerimis, kelam, kelepak elang, muram, bujuk pangkal akanan. Jadi ketika kita mendengar kata-kata tersebut, maka kesannya adalah sedih, sunyi gitu. Nah, kata-kata ini adalah kata-kata pendukungnya. Kemudian citraan. Yang pertama adalah citraan penglihatan. Nah, contohnya senyummu terlalu kekal untuk kenal duka. Jadi citraan penglihatan ini kata-kata atau pilihan larik dalam puisi membuat pembaca seolah-olah melihat secara langsung. Nah, ini adalah citraan penglihatan. Jadi seolah-olah pembaca puisi tersebut melihat senyum gadis itu. Kita lanjutkan. Citraan pendengaran. Jadi membawa pembaca seolah-olah mendengar secara langsung. Ada juga kelepak elang. Desir hari lari berenang. Kelepak elang itu kan terdengar ya. Desir juga terdengar ya. Berikutnya citraan perabaan. Di sini Blues untuk Boni karya W.S. Rendra ya.
sembari jari-jari galak di gitarnya mencakar dan mencakar, menggaruki rasa gatal. Jadi seolah-olah pembaca ikut merasakan rasa yang disebutkan oleh penyair. Berikutnya citraan penciuman. Bau mesiu di udara, bau mayat, bau kotoran kuda. Nah, jadi seolah-olah pembaca itu merasakan langsung, mencium langsung aroma yang diceritakan oleh penyair. Citraan pencecapan atau pengecapan. Nah, di sini ada kata adalah rasa pahit di mulut. Nah, itu adalah pengecapan atau pencecapan. Berikutnya, citraan gerak. Mimpi pulang, dingin mulai menggigit telingaku. Kuperpanjang langkah kakiku, menyusuri trotoar yang tak berujung. Nah, ini adalah gerak. Nah, berikutnya kata konkret, yaitu kata-kata yang mendukung tema atau judul puisi. Misalkan di sini judulnya Senja di Pelabuhan Kecil. Nah, di pelabuhan kecil, maka kata-kata yang mendukung adalah ada gudang, rumah tua, kemudian tiang serta temali, kapal, perahu, kemudian mana lagi? Ombak, semenanjung, pantai. Nah, itu adalah kata-kata konkret untuk senja di pelabuhan kecil. Saya ulangi, senja di pelabuhan kecil. Maka kata-kata yang mendukung adalah ada gudang, rumah tua, tiang serta temali, kapal, perahu, kemudian ombak, semenanjung, pantai. Nah, itu kata-kata konkret yang berhubungan dengan pelabuhan. Kemudian di sini gadis peminta-minta, puisi karya Toto Sudarto Bahtiar. Di sini ada gadis peminta-minta, berarti pengemis ya. Nah, di sini kita temukan gadis kecil berkaleng kecil. Nah, kata-kata konkretnya ini adalah berkaleng kecil. Biasa peminta-minta itu kan identik dengan kaleng kecil. Maksudnya untuk menyimpan uang pemberian, ya. Nah, kemudian kata-kata lain yang mendukung gadis peminta-minta. Jadi gadis peminta-minta ini kan tema secara keseluruhan adalah tentang kemiskinan, ya, tentang kemiskinan temanya. Nah, di sini ada ke bawah jembatan, itu juga kata konkret yang mendukung tema. Nah, sementara gadis kecil berkaleng kecil mendukung judul, ya. Kemudian air kotor itu juga kata-kata konkret yang mendukung tema. Berikutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan itu mengarah atau cenderung ke majas ya. Yang pertama ada personifikasi. Misalkan contohnya, ribuan tetesan air menyerbu bumi, memaksa sang awan untuk menangis. Contoh metafora, malam dan wajahku adalah satu warna. Personifikasi ini adalah mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup, sementara metafora ini adalah perumpamaan. Berikutnya hiperbola. Hiperbola itu adalah mengungkapkan sesuatu secara berlebihan. Misalkan, kulitnya putih seputih susu, wajahnya bersinar menyilaukan mata. Nah, itu adalah gaya bahasa hiperbola atau berlebihan. Berikutnya anafora. Anafora itu adalah pengulangan di awal. Misalkan, wahai penguasa, dan seterusnya diulang-ulang di awal larik atau di awal baris. Berikutnya, unsur fisik yang terakhir adalah rima atau irama. Nah, kita ambil satu contoh di sini, puisi doa karya Chairil Anwar. Dalam puisi doa karya Chairil Anwar ini hanya terdapat rima akhir, yaitu bunyi u dan i di akhir setiap baris. Jadi ini u, terus bunyi terakhirnya i.
Begitupun seterusnya. Ya, seperti itu. Jadi u menggunakan bunyi akhir u, kemudian i. I lagi seperti itu. Nah, itu rima atau bunyi akhirnya. Demikian materi tentang puisi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang dipahami. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Materi selanjutnya masih tentang puisi, akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, yaitu tentang unsur-unsur pembangun puisi bagian lain, yaitu unsur batin dan unsur ekstrinsik atau intrinsiknya. Itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.